Jembatan TV, Jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bakti Lubis, Sarjana Hukum Magister Hukum, atas nama pribadi dan keluarga, terkhusus tentunya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Karimun, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Semoga di bulan puasa tahun ini kita mampu mengambil hikmah dari segala bentuk kemuliaan bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sembah sujudku.
Meskipun dalam suasana yang sangat sederhana dan bahkan ada kelebihan rezeki dari kami untuk Bapak Ibu yang berbahagia, sengaja saya membacakan firman Allah ini bahwa kami yakin dan percaya jadi kurang seminggu lalu kita sudah mengakhiri Ramadan. Bahkan malam ini adalah malam yang ke-25 di pertengahan fase yang ketiga bulan suci Ramadan, yaitu fase Kulminangar. Saya yakin dan percaya
khusus nih ibu-ibu barangkali yang ada di rumah, yang mengatur ekonomi di rumah tangganya, sudah mulai banyak gangguan pikirannya dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Tentu bahagian dari kesabaran ini menjadi ukuran apakah kita mampu senantiasa istiqomah hingga di akhir Ramadan nantinya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, atau di akhir Ramadan ini kita lebih fokus memikirkan baju lebaran atau memikirkan kue lebaran. Mudah-mudahan tentu kami akan percaya dan kita berdoa semuanya agar di kesempatan yang singkat ini Allah masih berikan kita kesempatan tentunya hingga di akhir Ramadan nanti dan mampu melaksanakan segala bentuk rangkaian ibadah yang dapat kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimaksud sabar di sini adalah ada 3. Yang pertama yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa bulan Ramadan ini Allah janjikan berlipat ganda pahala dari segala bentuk rangkaian ibadah kita. Tapi realita yang kami sampaikan itu adalah memang sudah mengganggu pikiran dan khusyuan kita beribadah. Saya yakin bukan hanya ibu-ibu di rumah yang memikirkan kue lebaran, akan tetapi bapak-bapak juga tentunya menjadi sumber dari nafkah, katakanlah kehidupan di dalam rumah tangga, pasti lebih ekstra untuk mendapatkan karunia Allah dalam rangka mempersiapkan kegiatan Idul Fitri nantinya yang lebih kurang tinggal 1 minggu ke depan. Untuk itu tentu pada akhir Ramadan yang memang dituntun kita untuk lebih istiqomah lagi sebenarnya, atau lebih kuat lagi melaksanakan ibadah, kita berdoa bersama bahwa kita senantiasa sabar dan tawakal di dalam menjalani ketaatan kepada Allah ini. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa sabar dari bermaksiat kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, bermaksiat kepada Allah ini sangatlah luas. Sebagai contoh barangkali ketika ada kepentingan di dalam keluarga kita, mengurusi anak, lalu mempergunakan barangkali kegiatan ibadah tanpa kita sadari, ini juga sudah masuk dalam bagian itu. Kemudian banyak lagi kesibukan duniawi yang tanpa kita sadari kadang membuat kita lalai dalam melaksanakan ibadah. Untuk itu tentu tiada salahnya pada kesempatan yang singkat ini kami bersilaturahim sekaligus saling mengingatkan agar kita senantiasa bersabar dalam melaksanakan atau menghindari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla ini. Yang terakhir adalah perlu kita dituntun bersabar ketika menghadapi musibah yang Allah takdirkan. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering kita jumpai sebenarnya. Ketika ada ujian, ketika ada cobaan dari Allah SWT, banyak di antara kita yang tidak mampu menghadapi yang penuh dengan syukur dan penuh dengan tawakal tentunya. Mudah-mudahan melalui pembelajaran pada Ramadan 1439 Hijriah yang kita lalui ini, kita telah ditempa lebih kurang 25 hari. Terpatri tentunya harapannya di dalam hati sanubari kita bahwa kita senantiasa mampu bersyukur menghadapi apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan. Tentu kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa terhindar dari segala bentuk ujian dan cobaan yang akan menyusahkan kita semua. Sebagaimana firman Allah, "Innama yuwaffas shobirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala bahwa mereka dengan tiada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas bahwa dalam firman Allah ini kesabaran ini menjadi ukuran, menjadi tolak ukur sebenarnya mampu tidaknya kita untuk melaksanakan segala bentuk rangkaian ibadah dengan baik. Lalu di surah
Al-Baqarah ayat 153 yang dibacakan 2 kali sampai 157 sangat kuat pesan yang disampaikan Allah dalam firman-Nya bahwa dalam musibah apapun kita harus senantiasa bersabar dan senantiasa melaksanakan sholat ketika pun kita menghadapi katakanlah satu ujian kematian, dan hanya itulah yang menjadi jaminan Allah bahwa kita insya Allah berada dalam posisi yang senantiasa bertakwa di sisinya. Kemudian tentu kami juga ingin menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Malik dan Ad-Darimi. Beliau SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbarullah wa ma utiya ahadun atau an khairan wa ausa'a minas sabar." Barang siapa yang sabar akan disabarkan oleh Allah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik selain daripada kesabaran. Pertanian dengan alat-alat lainnya, mungkin ada yang skala lebih besar lagi ya. Menipu banyak sekali boleh sampaikan. Dari Bapak ada yang bertanya. Kemarin kami pergi juga safari ke Paripurna, kan? Paripurna. Di situ bisa makan merah barat ya, merah. Di situ permintaan masyarakat pada waktu itu kami laksanakan jauh di dalam Surau, harus sekitar 1,5 kilo ya di dalam. Tidak ada aspal sekali, tidak pernah tersentuh. Kami jalan pakai kendaraan, memang di tengah kota tidak tersentuh pembangunan. Hanya diminta masyarakat, kenapa? Saya tak ada aspal. Insyaallah pimpinan DPRD kan bertekad, insyaallah kalau bisa tahun ini kita laksanakan. Itu sudah sama. Jadi kan ada kesempatan kan ditanyakan. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Mengenai pagar kami penuh. Nama saya Usman Zain. Jemaah Surau Nur Hidayah. Itulah usulan kami. Surau kami di belakang ini belum penuh pagar. Kami mohon kemurahan hati Bapak supaya dapat dibantu gitu. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami dan juga kami tentang DPRD. Jadi begini Pak, saya ingin mengetahui apa saja program dari DPRD untuk Kecamatan Buru itu sendiri. Nah, sehingga kami bisa mengetahui apa saja program dan yang telah terlaksana atau belum terlaksana untuk kampung kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami datang bertiga lengkap, fraksi Hanura DPRD Kabupaten Karimun. Ada Bang Ali yang menggantikan kami sebagai ketua DPC, dia untuk fraksi. Lalu ada Pak Rodiansah. Juga ini mohon maaf, alhamdulillah bukan PD sebenarnya. Kami bertiga ini pimpinan di DPRD. 2 orang pimpinan komisi dan saya sendiri salah satu pimpinan di DPRD. Jadi sengaja saya ceritakan ini agar Bapak Ibu tentu bisa nanti memahami apa yang menjadi fungsi kelembagaan di DPRD. Dan hari ini kami datang satu rombongan secara khusus ke kampung kita ini. Saya didampingi oleh istri tercinta Nyonya Bakti Lubis. Silakan Bu berdiri. Nah, istri saya ini Bapak Ibu orang Moro, dan di Moro ini paling banyak saudara kami. Sebenarnya mungkin sudah 8 kali mereka ke rumah mengundang datang ke silaturahmi. Akan tetapi kami secara pribadi justru pertama datang ke sini. Bang Adi sudah beberapa kali nanya, ya saya bilang Bang Adi pas lagi kosong, semalam pun saya masih mimpin kegiatan di Batam. Saya bilang apa-apa Bang Adi, kita
maksimalkan hari yang tersisa ini. Kita berburu dan besok juga sudah harus kita membantu sebab ada sudah hampir 2 bulan teman-teman di sana menunggu kami harus ke sana. Bapak Ibu yang berbahagia, di samping kedinasan kami sebagai pimpinan DPR, memang harus juga mengatur seluruh kelembagaan DPRD khususnya dari fraksi anugerasi provinsi Kepri. Jadi memang harus terbagi waktunya. Oleh karenanya memang sesingkat apapun waktunya, saya bilang dengan Pak Adi dan Pak Rojaksa, kita manfaatkan agar kita dapat bersilaturahmi. Kemudian tentu ada juga istri Bang Adi yang kami masih lagi barangkali kemarin sering ke sini, dan ada beberapa staf memang yang kami katakanlah yang ikut mendampingi kami, termasuk salah satu adik kami wartawan Batam TV ya, Batam TV, terus ada beberapa wakil pimpinan di DPC Partai Hanura kali ini. Yang pertama tentu kami sangat bersyukur Bapak Bersilaturahim langsung yang saya sampaikan tadi. Meskipun tidak bertemu dengan anak-anak kami, anak yatim tadi, alhamdulillah tadi malam kami masih mampu menyantuni ratusan anak yatim di Batam. Dan mudah-mudahan besok juga ada anak-anak kita di Tanjung Batu. Kemarin juga di Paripurna kita masih telah berikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan anak yatim. Dan dulu menyangkut baju ibu-ibu, saya pikir masalah baju toa atau salah pimpinan DPR ya, cukup sama ibu ya. Sengaja saya berkata, silakan nanti ketua majelisnya agar berhubungan dengan ibu, syukur-syukur mungkin di bulan masih ada stoknya. Kalau memang masih ada langsung dikirimkan besok atau lusa. Kalau nggak ada mau tambah harus lebaran kalau kita berikan. Ya Bu ya, tentang pas dasarnya masa sama pimpinan DPRD meminta baju ini, BPK ya. Kemudian tadi mikrofon apa ini kebutuhan ya, kebutuhan dasar di pulau-pulau itu juga semua kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika hal seperti ini kami masih tarangi, saya selalu bilang jangan memperhatikan APBD kita, cukup kami yang berikan secara personal. Kemudian adik kami dari mahasiswa ya, program kita ini dulu paling banyak. Tahun ini banyak, tahun kemarin juga banyak. Penghasilan saya hampir 27 miliar. Cuma memang penghasilan saya tahap akhir ini jalan ya, tahap akhir jalan. Tahap akhir jalan dan sudah ada juga laporan yang harus peningkatan lagi. Mudah-mudahan kita harapkan seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bapak Ismail Abdul Samad. Saya juga menjabat sebagai Ketua RT di lingkungan Sobat Wilayah ini. Apunkan juga ini. Tentu saya tadi tidak bertanya, tapi saya belum tahu apa yang saya tanya. Tapi lah dari keterangan Pak Lubis tadi, saya dapat suatu ide untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya atau menyusul kepada yang mulia Bapak Dewan kami. Kami ini Pak, untuk pengetahuan Bapak, lingkungan Surabaya ini ada 3 RT yang di dalam lingkungan ini ada 3 RT, yaitu RT 1 RW 7, RT 1 RW 8, dan RT 2 RW 8. Jadi mayoritas masyarakat di sini adalah nelayan. Jadi kalau kita bikin mayoritas nelayan, hampir 80% sekian warganya adalah bekerja sebagai nelayan, dan ibu-ibunya hanya pengurus rumah tangga. Jadi dalam hal ini kita ketahui bersama setiap usulan daripada warga yang bekerja sebagai nelayan yaitu berupa alat tangkap. Jadi memang selama ini apa yang diusulkan kepada Dewan mungkin telah terrealisasi, tapi kita ketahui bersama maklumlah nelayan. Nelayan itu punya musim. Kita punya musim, kalau musim itu tangkapan ada, mungkin hasilnya lebih. Tapi kalau musim tangkapan ada, angin kuat, nelayan kan tak bisa bekerja. Jadi yang sekarang yang saya pikirkan adalah bagaimana untuk mengangkat ekonomi kerakyatan
Di samping kita beribadah sekalipun, tapi kalau ekonomi kita lemah, jadi kalau ekonomi kita ini cenderung lemah, mungkin ibadah kita untuk mengisi surah atau apa-apanya agak kurang gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini kami ingin mengusulkan daerah kami ini telah dibikin tanggul penghadang air masin air laut yang dulunya kan abrasi air masin, tapi sekarang memang tanggulnya dibikin, namun pintu airnya tidak ada. Jadi air masin masuk kan tidak keluar susah. Jadi maksudnya kami mohon untuk pintu air itu ada tiga tempat pintu air. Yang keduanya, ini memang mungkin skala besar. Saya pun kemarin dah mengusul di Musrembang Kelurahan, namun apabila sampai di Musrembang melalui kecamatan atau kelurahan. Tapi pada malam ini, lantaran alhamdulillah Bapak pimpinan dewan ada di sini, saya ingin melanjutkan lagi. Kami ingin berwacana bahwanya kan kami punya lahan hampir puluhan hektar yang telah tidur beberapa puluh tahun. Dulu kan kita ingat 30 tahun yang dulu, lahan ini banyak ditanam pohon kelapa. Dulu kan orang bawa pohon kelapa ke Singapura, tapi sekarang kan karena abrasi air masin, jadi air laut tadi, jadi makanya kelapa itu tidak bisa tumbuh lagi. Jadi dalam hal ini mungkin ini skala besar, tapi saya mengusulkan kepada Bapak bahwasanya kami ingin warga itu untuk menambah ekonomi kerakyatan itu tadi. Kalau memang lain tidak dapat melakukan, jadi kan larinya ke pertanian, jadi kan, jadi istilahnya bagaimana bisa ataupun tidak supaya lahan tersebut dibersihkan melalui skala besar, gitu, melalui pembersihan alat berat gitu. Karena secara manual masyarakat tak bisa mengolah secara manual kan, jadi maksudnya pakai alat berat lah gitu. Jadi dalam itu kalau memang lahan tersebut sudah dapat diperbaiki. Di 2013 kita pernah stagnan ya, berbagai macam program yang kita ajukan itu akhirnya tidak bisa terrealisasi dikarenakan ada surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang membatasi penjabaran anggaran di tingkat daerah. Namun alhamdulillah sekarang ini sudah mulai terlihat ya. Kami di pulau-pulau sampai sekarang ini sangat banyak bantuan-bantuan promosi yang saya dari kurang 540 kakak yang tahun ini saja saya programkan, mulai dari mesin tempel 15 PK sampai kupon dan yang macam-macam pokoknya sesuai dengan usulan yang diberikan oleh masyarakat. Nah, menyangkut lahan yang 10 hektar ini sebenarnya tidak ada alasan tidak bisa dikerjakan, Pak. Sebab kita sudah beli eskavator khusus ditempatkan di Hulu 1. 2014 kita sengaja beli eskavator 1 khusus untuk Hulu dalam rangka mengurusi hal-hal seperti yang disampaikan tadi. Kalau ada barangkali palen atau tanggul yang harus dibenahi jangan sampai yang mengganggu katakanlah ekonomi atau perkembangan masyarakat. Posisinya saya nggak tahu apakah dia di mana dia standby-nya atau sebenarnya. Oke, kami bisa perintahkan PU untuk dibawa ke sini, tapi dibuat usulannya lahannya di mana agar nanti di bulan 7 ini kita kasih operasional mereka. Ayo, mungkin kantor camat yang kelola, tapi operasionalnya nanti kami titipkan. Nah, dibuatkan dulu kelompok ekonominya agar nanti kami secara sungguh-sungguh kita tata itu kalau benar ada lahannya. Di sini satu desa, Pak. Kelurahan. Dan 10 hektar itu bisa banyak ekonomi di sana. Sebab tambak udang itu hanya butuh lebih kurang 8.000 saja. 8.000 meter itu bisa menghidupi orang lebih kurang 78 orang bekerja. Tambak udang. Kalau 10 hektar berapa tambah itu? Dan bednya 2 hektar aja. Itu lebih lagi bagus lagi. Nah, makanya kalau memang dikelola ini dengan baik,
kelompok ini jangan kelahi, ya. Penyakit kelompok ini biasanya kelahi pada saat panen. Di Moro itu ada beberapa kelompok budidaya ikan kerapu yang berhasil sampai sekarang. Tapi yang normal jalannya itu hanya 2, yang lainnya itu pasti pecah. Begitu panen sampai 3 ton ikan kerapu, dia hitung uangnya udah bermiliar-miliar, udah mulai ribut. Mestinya bagi rantai. Padahal dia harus keluarkan dulu modal bibitnya, lalu dia keluarkan modal untuk pakannya, baru boleh dibagi semuanya. Ditambah lagi perilaku ketua-ketua kelompok itu. Ada juga ketua kelompok yang nakal-nakal, mentang-mentang di ketua macam dia, bukan yang punya kelompok itu. Nah, perilaku seperti ini memang mudah-mudahan jangan ada di kampung kita ini, ya. Kalau sempat lebih dari 10 hektar, 40 hektar, wah, ini bisa jadi sentra ekonomi kecamatan. Sebagai contoh itu, dalam 3 bulan, dalam hitungan 8.000 meter, dia bisa panen dengan hitungan sampai hasil 4,2 miliar hasilnya. Udang itu. Jadi kalau dihitung-hitung dengan gaji orang, marginnya itu masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bakti Lubis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, atas nama pribadi dan keluarga, terkhusus tentunya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Karimun, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Semoga di bulan puasa tahun ini kita mampu mengambil hikmah dari segala bentuk kemuliaan bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.